Baik, teman-teman, kamu sudah nonton video yang tadi saya putar ini tuh, video yang viral di media sosial ini. Ya, di sini saya bicara bukan saya membela polisi atau membela pelaku ini, tidak. Saya bicara sesuai apa yang sudah dicatat dalam ah, prinsip-prinsip prinsip-prinsip hak asasi manusia, bahkan kode etik polisi, dan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia. Ya, yang pertama saya mau soroti yaitu perlakuan arogan atau kasar yang sangat berlebihan dan tidak manusiawi dari oknum polisi kepada pelaku. Ya, polisi ini dia harus sadar bahwa ketika pelaku ini sudah ditangkap, sudah diikat, berarti harus buat perlakuan secara humanis kepada pelaku. Hargai dia juga. Begitu. Karena setiap apa yang oknum polisi buat sampai sepak dia punya muka, injak dia punya badan, itu sudah jelas melanggar kode etik polisi Republik Indonesia dan juga sudah melanggar hak asasi manusia. Seperti yang ini. Aspek kode etik polisi. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, perlakuan yang proporsional atau profesional. Begitu. Yang ketiga, larangan kekerasan berlebihan. Yang berikut, polisi diharapkan memperlakukan tersangka dengan humanis. Yang terakhir, dilarang melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kode etik polisi. Bahkan apa yang polisi ini dia lakukan, perlakuan yang sangat tidak manusiawi dan sangat arogan dan kasar terhadap pelaku ini, yaitu sudah melanggar Undang-Undang 1945 pasal 28 bagian I dan nomor 1 dan 2 tentang setiap individu manusia berhak untuk hidup. Setiap individu, nomor 2 dibilang setiap individu berhak untuk membela dia punya identitas atau dia punya harga diri. Begitu. Jadi pelaku ini walaupun dia sudah salah, tapi polisi ini juga harus hargai nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga Undang-Undang 1945 itu, pasal 28 bagian A sampai J ke bawah itu. Dan juga polisi harus tunduk terhadap kode etik polisi Republik Indonesia. Begitu. Jadi, saya tidak salahkan polisi, tapi pelaku ini juga saya salahkan dia bahwa saya juga tidak tahu masalah ini dibikin masalah apa, dia pencuri apa, entah itu di kota mana saya tidak tahu. Jadi saya mau pesan untuk pelaku dan juga untuk orang asli Papua di mana khusus anak-anak muda ya. Berhenti sudah, stop sudah dengan kamu punya kelakuan begal, miras, dan pencuri dan lain-lain. Kamu stop sudah. Tuhan kasih kita punya tangan ini, kasih kita punya otak kaki ini untuk kita banting tulang, kita kerja keras, kita cangkul, kita punya tanah, kita tanam sesuatu. Begitu. Kita sabar, nanti lewat berapa bulan kita panen apa yang kita tanam, kita bawa jual, baru bisa dapat uang. Atau tong ke laut cari ikan, tong jual, tong dapat uang. Tuhan kasih kita hikmat. Bagaimana kita bisa ciptakan sesuatu yang bisa membawa nama baik tanah Papua ini ke depan. Bisa inovasi sesuatu yang baru yang orang di luar negeri tidak pernah inovasi barang itu. Itu yang saya mau pesan untuk kamu. Gunakanlah akal sehat untuk menjaga diri kita dan identitas kita. Saya bicara bicara kepada korban bahwa dia punya rambut keriting sama dengan saya dan dia punya kulit hitam sama dengan saya. Sama-sama orang asli Papua. Jadi untuk oknum polisi, semoga aku harus buat satu video yang klarifikasi dan minta maaf kepada pelaku yang sudah melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan sudah melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan melanggar kode etik polisi Republik Indonesia dan sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dari ayat A sampai ke J ke bawah, khusus yang I, nomor 1 dan nomor 2. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.